Mama doa. Oke. Shalom semuanya. Kabar baik. Halo. Shalom. Mari kita berdoa sama Tuhan. Kita jangan pernah lepaskan Tuhan. Kita harus cari Dia terus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih Engkau hadirkan anak-anak-Mu yang jemaat-jemaat-Mu hadir ibadah hari ini. Malam ini juga Tuhan, Engkau hadirkan ibadah. Terima kasih Kau selalu menjawab doa diriku Bapak. Bapak, beri kemuliaan ibadah ini dari awal sampai selesai, dan juga berkati firman Tuhan yang diberikan hamba-Nya buat hari ini Tuhan, dari awal sampai selesai Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah ini Tuhan, jalanin terus ibadah ini, pakai kami lebih lagi Bapak. Terima kasih Tuhan. Saya mau doa dan mari puji-pujian ini untuk Engkau Bapak. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan di dalam hati. Tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Mari dengar lagu ini ya, kita ulang lagi. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati. Tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari kita ulang lagu ini ya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati. Tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah
peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Haleluya, sebab Allah mengerti. Allah peduli. Haleluya, makasih Tuhan. Kami penggumulan kami Tuhan. Haleluya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Makasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Yang banyak perkara Allah peduli, Allah mengerti Tuhan. Kami percaya Tuhan buat hari ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Soalan kami Engkau lewati satu persatu Bapak. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Bentar Kak Beni. Nenek. Tunggu. Alah. Bentar Kak Beni, kira halangan si Kenjo. Oke, mari kita dengar lagu yang kedua. Bangkit serukan nama Yesus. Mari kita bersukacita di rumah Tuhan. Oke, mari kita nyanyi lagu ini ya. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua. Nama Yesus di atas segalanya. Mari kita dengar lagu ini. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh.
Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit semua. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya, haleluya. Kasih Tuhan. Kau bangkitkan, kau suruhkan nama Engkau Yesus. Nyatakan kuasamu Bapa. Nama Yesus, kau segalanya buat kami. Haleluya, haleluya. Kasih Tuhan. Nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita ketiga dengan lagu Tuhan Pasti Sanggup. Haleluya, haleluya. Kuatkanlah. Haleluya, haleluya. Tuhan pasti sanggup. Kalah. Tapi. Bentar ya, Kak. Kuatkanlah hatimu. Bentar Kak. Nah gituin Kenjo dulu Kak, bentar Kak. Iya, silakan. Lewati setiap persoalan. Lanjutin. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti berharap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu. Lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harapannya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, dia tak tinggal. Kuatkanlah hatimu.
lewati setiap persoalan. Tuhan Tuhan Yesus. Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harapan. Padanya Tuhan Pasti sanggup. Tangannya takkan takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan Tuhan masih masih sanggup, percaya Allah. Dia Dia tak tak akan. tinggalkanmu. Tuhan pasti Pasti sanggup. tangannya Tangannya takkan takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan Tuhan sanggup. sanggup, Percaya percaya Dia tak tinggalkan. tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Amin, amin. Tangannya takkan terlambat untuk Mengangkatmu. Tuhan Tuhan masih sanggup. sanggup, Percaya Dia Dia tak tak tinggalkan. akan. Haleluya. Kasih Tuhan. Tuhan kau sanggup menolong kami Bapa. Kami percaya Tuhan pasti sanggup. Tuhan penolong kami. Haleluya. Kasih Tuhan. Haleluya. Kasih Bapak. Makasih buat segalanya. Tuhan masih sanggup menolong kami. Tuhan masih sanggup menyembuhkan kami. Tuhan masih sanggup melewati persoalan kami, Tuhan. Tuhan pasti sanggup memberi yang terbaik buat kami. Tuhan juga masih sanggup memberikan kami segalanya. Terima kasih Tuhan buat hari ini, Bapak. Terima kasih buat segalanya. Terima kasih. Dalam persoalan pergumulan kami bisa lewati satu persatu, Bapak. Amin, amin, amin. Bapak. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya. Nah, kembalikan ke hambanya, Kak Beni. Ganggu aja. Yuk kita dengan yakin percaya kita katakan Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah. Dia tak tinggalkanmu. Dengan yakin katakan, tidak pernah terlambat pertolongannya bagi kita semuanya. Percaya saja, waktunya kita tidak tahu, tapi yakinlah dia bukan Allah pendusta. Tuhan pasti sanggup bangkit roh kami, jiwa kami Tuhan yang lemah. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah. Dia tak tinggalkanmu.
Bapa, sesuai dengan lagu ini, jemaat-Mu dikuatkan, yang lemah, yang mulai padam menyala-nyala. Mereka meyakini bahwa Tuhan sanggup. Tuhan bisa melakukan perkara-perkara yang di luar dari nalar kami. Jalan-jalan-Mu tak terselami. Oh Bapa di surga, Roh Kudus, Roh yang ilahi, yang selalu setia mendampingi kami. Tak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Sekalipun kami melihat saat-saat ini, kami sedang berada seolah-olah di dalam lembah kekelaman. Bukan hanya seolah-olah, memang kami melihat, terlihat hidup kami di dalam lembah yang kelam. Bapa di surga, sekalipun kami ada dalam lembah kekelaman, di dalam tempat sebuah suasana yang mengerikan secara mata jasmani, tapi di dalam Yesus, di dalam Bapa di surga, oleh Tuhan kami yang Maha Kudus itu, kami dapatkan ketenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami melihat tangan-Mu di dalam lembah kekelaman itu, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Iman ini muncul dalam diri kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus membakar setiap roh jiwa kami di dalam pengiringan akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba yakin dan percaya Tuhan melayakkan kami berjumpa dengan-Mu pada malam hari ini. Oleh pengampunan, oleh kuasa darah anak domba Allah yang menguduskan kami semua. Terima kasih Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah ibadah kami ini. Urapi semuanya kami. Atmosfer surgawi menaungi kami semuanya. Dimanapun kami berada di tempat kami masing-masing. Jemaat-Mu bisa merasakannya Bapa yang baik. Suasana ini Tuhan. Terpujilah Bapa di surga. Dan terima kasih untuk hamba-Mu yang melayani. Tambah-tambahkan baginya kemampuan, hikmat baginya Tuhan dalam melayani pekerjaan Tuhan. Dan hari ini hamba tidak tahu kondisi para hamba-Mu yang melayani. Tuhan kuatkan, teguhkan keadaan mereka. Dan hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami memahami, kami mau fokus. Sebab di dalam firman-Mu lah kami menemukan sesuatu yang baru dan membuat hidup kami terpacu dan bergairah di dalam mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, ambil alih semuanya penyampaian firman dari awal sampai akhir. Berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, jemaat Tuhan. Kita mau belajar, kita mau dicerahkan oleh firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Ya, kita konsentrasi. Luar biasa hari ini judul firman Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Saya sebelumnya menyapa dulu jemaat kita di beberapa negara. Ya, shalom semuanya yang di Amerika dan yang lain-lain. Salam kasih dari kami. Tuhan Yesus memberkati semua jemaat dimanapun berada. Saya berharap semua jemaat kuatkan dan tetap bersemangat apapun yang terjadi. Percaya Tuhan ada bersama dengan Anda semuanya. Haleluya. Sama mendengarkan firman. Sebelumnya saya mau katakan kemungkinan nanti 40 menit akan berlalu. Kita akan masuk kembali karena masa Zoom kontrak kita sudah habis. Ya, sudah ada diumumkan di situ. Ya, berdoa saja kita ya jemaat Tuhan. Sudah pas 1 tahun. Tadi ada tulisannya di situ 10 menit, tapi kita lihat aja nanti. Ada tulisan soalnya tadi. Oke ya. Jemaat yang kami kasih dalam nama Yesus, dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Ini luar biasa kalau kata ini kita coba berulang-ulang mencermati kata ini. Dari Dia, oleh
Dia dan untuk Dia. Dari Dia, Dia ini Tuhan. Oleh Dia, Dia ini Tuhan, Tuhan Yesus. Untuk Dia, Dia ini Tuhan. Ya, oke. Dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Bapa yang Maha Kuasa di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, ya. Oke. Nah, saya coba merenungkan kata yang sangat pendek ini, tetapi dalam maknanya, jemaat. Sangat dalam. Mengapa saya demikian katakan? Apa maksudnya dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan? Nah, ini serunya di situ. Menariknya di situ. Ya, bisa jemaat baca kalau ada Alkitabnya. Mama Else bisa. Mana Mama Else? Mama Lina ini mana? Mama Lina masih. Aduh, 10 menit lagi kita masuk lagi ya. Mama Lina, Roma 11 ayat 36. Bisa dibacakan. Roma 11 ayat 36. Pegang Alkitab. Oke, Ya. silakan baca. Ya, silakan baca. Roma 11 ayat 36. Yap. Beginilah firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Oke, ulangi sekali lagi biar kita dengar. Ulangi lagi. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih. Sebab segala sesuatu dari Dia. Ini boleh di mute mana? Oke. Oke. Jadi dari Dia, segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, untuk Dia, atau kepada Dia. Ini kata ini sebenarnya sudah sangat jelas. Segala sesuatu. Arti segala sesuatu berarti semua yang ada. Semua yang ada, semua yang tercipta. Dari Dia. Arti dari Dia berarti apa, jemaat? Segala sesuatu, semua yang ada, semua yang tercipta. Itu berarti apa aja segala sesuatu yang tercipta, yang ada, Anda bisa memberitahukannya? Anda pasti paham. Segala sesuatu itu berarti semua yang tercipta. Di mana? Baik di bumi, baik di sorga, makhluk sorga, makhluk bumi, semua yang hidup, semua yang bernapas, semuanya itu dari Dia. Kalau bicara dari Dia, siapa yang bisa membagikannya? Mama Lina bilang semuanya milik Tuhan. Betul. Dari Dia. Berarti kalau dari Dia, misalkan Mama Gio. Barang ini dari siapa? Dari Mama Gio. Tidak ada yang lain selain dari Mama Gio. Ya barang ini dari Mama Gio. Berarti mengapa ada barang itu? Sumbernya dari siapa? Dari Mama Gio. Bisa paham ya? Kata dari di situ berarti sumbernya dari Tuhan.
Semua yang tercipta, baik yang di sorga maupun yang di bumi, alam semesta, semuanya, baik makhluk sorga, termasuk Helel bin Sakar yang berontak, itu semuanya bersumber dari Dia. Haleluya. Semua kuasa, kekuatan, kejayaan, kemegahan, harta karun, semuanya yang ada di bumi, yang ada di sorga, kecantikan, semua keindahan, baik yang kita kenakan, baik yang dikenakan oleh makhluk sorga, malaikat-malaikat begitu cantik, malaikat-malaikat punya kekuatan, malaikat-malaikat punya kuasa, malaikat-malaikat punya tahta, manusia punya tahta, jabatan, profesi, kehebatan, power, apapun itu dari Dia. Helel bin Sakar atau yang disebut sekarang iblis. Dia adalah makhluk sorga yang cantik menawan. Keindahannya diakui oleh Tuhan. Alkitab mengakui itu. Kecantikan Helel bin Sakar atau iblis sebelum jatuh ke dalam dosa. Pemberontakan dan ketidaktaatannya kepada Maha Kuasa Pencipta dia. Dia merasa bahwa yang dia miliki dalam kitab Yesaya, dia merasa dia menyombongkan diri bahwa yang dia kenakan dalam tubuhnya, kecantikan tubuhnya, kemegahan, kemewahan dalam dirinya, ya kan? Kejayaan yang dia punya, dipikirnya itu dari dia, padahal Tuhan yang mengenakan itu kepada dirinya. Sehingga Helel bin Sakar atau iblis, dia tidak sadar bahwa dia memiliki semua itu dari Dia. Jadi Tuhan yang bersumber segalanya, yang ada, yang dikenakan, yang tercipta, yang bernafas, yang hidup dan yang bergerak, semua bersumber dari Tuhan. Kata dari di situ berarti bersumber. Berarti Pak Pendeta, Kak Beni, berarti tidak ada yang di luar dari Dia. Enggak ada. Awalnya dulu, Alkitab mencatat semua diciptakan, berarti awalnya hanya Tuhan semata pribadi. Tidak ada makhluk lain. Tidak ada alam semesta. Awalnya pribadi Sang Maha Besar Agung yang Anda sembah pada malam hari ini. Coba renungkan jemaat. Dia begitu besar. Beliau begitu maha agung dan mulia itu. Dia memberikan segala kemegahan, kedahsyatan, kecantikan, kejayaan, kuasa dan kekuatan. Dia yang memberikan semuanya. Berarti siapa yang layak ditakuti? Saya mau tanya jemaat. Yang layak ditakuti siapa? Dia yang layak ditakuti. Bukan iblis, bukan setan. Saya mau cerita jemaat. Kemarin ada tuyul, udah selama kami seminggu, ada makhluk halus mencoba untuk masuk ke rumah kami. Pertama ngintip di jendela. Bukan ngintip, dia kebetulan kan ada gordennya ini tidak dilepaskan gulungannya. Kalau siang hari, pagi hari kan saya gulung supaya pancaran matahari masuk gitu kan. Jadi tuyulnya begini. Dia lihat dari jendela masuk. Nah, Bu Gembala lihat gitu kan. Tidak masuk, dia ngintip gini di jendela dari luar. Yang kedua, nggak perlu takut. Yang ditakuti cuma Dia yang Maha Besar. Itu setan, itu yang ikut iblis itu, Helel bin Sakar itu. Nah itu, segala kuasa itu dari Dia. Tidak ada yang di luar berasal dari Allah itu, di luarnya itu Dia nggak ada. Yang kedua, waktu saya dan istri saya di ruang tamu. Saya di ruang tengah, ya. Nah, tiba-tiba saya kan suka berdoa menyembah di ruang tamu kan, di ruang tengah ini. Saya suka berdoa menyembah, baca Alkitab.
Saya senang sekali. Nah, itu yang saya sering kirim ke jemaat itu saya lagi sedang berdoa menyanyikan lagu. Holy, kudus kau Allah yang maha kuasa. Yes, layak disembah, layak disembah. Engkau kudus, kudus. Wih, enak sekali kalau mengangkat lagu ini bagi Sang Maharaja itu. Dia yang layak kita takuti, jemaat Tuhan. Karena dari beliau semua yang ada tercipta kekuatan, kehebatan, kejayaan, kemegahan, keindahan. Semua bersumber dari Sang Maha Besar itu. Haleluya. Nah, kedua ternyata tuyulnya mau masuk dan memang hitam ternyata. Yang pertama tuyul ya. Yang kedua